Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Jimmy Wahyudi dari Pers News. Sebentar lagi kita akan tersambung dengan reporter Lakisan. Ya silahkan Lakisan. Terima kasih Mas Jimmy Wahyudi. Saya Lakisan hendak melaporkan perihal acara ngopi bareng Mas Pramono Anung bahas program unggulan untuk Jakarta. Pers News Jakarta, calon gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang berpasangan dengan Rano Karno Sidul, sebagai calon wakil gubernur dengan nomor urut 3, menggelar acara ngopi bareng bersama berbagai kalangan, termasuk profesional, akademisi, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum, dengan pembawa acara Puspa Baresi dan moderator Muharram pada Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024, di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Dalam acara tersebut, Pramono Anung mengungkapkan bahwa sejak terdaftar sebagai calon gubernur pada tanggal 28 Agustus lalu, dirinya aktif belanja masalah dengan turun langsung ke masyarakat. Ia menemukan berbagai persoalan yang menjadi perhatian, khususnya terkait dengan layanan kesehatan di Jakarta. Saat turun ke masyarakat, saya mendapati bahwa banyak warga yang belum mendapatkan pelayanan sebagaimana yang saya bayangkan, khususnya terkait Kartu Jakarta Sehat, lansia, dan program Jumantik. Layanan yang seharusnya diterima masyarakat justru jauh dari harapan. Hal ini memerlukan perbaikan segera. Pelayanan juga tidak boleh hanya dipusatkan di satu tempat seperti Rawabunga, melainkan harus tersebar di tiap kecamatan, agar semua warga bisa terlayani dengan baik, ujar Pramono. Pramono juga menyoroti masalah bullying dan kejahatan narkoba yang kian marak di Jakarta. Untuk mengatasi hal tersebut, ia berencana memasang CCTV di berbagai titik RT atau RW untuk mengurangi kejahatan dan perilaku negatif. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Singapura, pemasangan CCTV terbukti efektif mengurangi perilaku negatif. Jakarta perlu menerapkan hal serupa untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warganya, kata Pramono. Selain itu, Pramono juga menyinggung usulan dari Bang Ben mengenai konsep Jakarta Funding, yaitu menjadikan Jakarta sebagai investor yang mampu menciptakan ruang untuk berkembang. Ia mengaitkan konsep ini dengan pengalaman masa lalu ketika mengelola Ina Funding bersama Presiden Joko Widodo, di mana modal yang dikelola mencapai 6 triliun rupiah. Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi Jakarta Funding. Namun, pengelolanya harus profesional dan tidak boleh dari ASN atau BUMD. Dengan dana besar yang dikelola dengan benar, ditambah persetujuan dari DPRD, ini bisa menjadi salah satu langkah besar untuk perkembangan kota, tambahnya. Pramono juga menyampaikan gagasan untuk memanfaatkan fasilitas publik yang kurang optimal. Ia menyebutkan bahwa kantor kecamatan dan puskesmas yang tidak terpakai pada sore hari dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain, seperti coworking space bagi anak-anak generasi Z. Jakarta punya lebih dari 5.000 puskesmas yang bisa dimanfaatkan untuk ruang belajar atau kegiatan lainnya bagi mahasiswa dan anak muda, ujarnya. Selain itu, Pramono menyoroti masalah parkir di kawasan Gunawarman dan Senopati. Menurutnya, lahan milik Jakpro di kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lokasi parkir resmi, sehingga tidak ada lagi parkir liar di jalanan. Selain mengatasi masalah parkir, ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru melalui sistem vele parkir, tutup Pramono. Dengan berbagai program unggulan yang diusungnya, Pramono Anung berharap dapat membawa perubahan positif bagi Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Saya Lakisan melaporkan dari lokasi dan kita kembali ke redaksi dengan Mas Jimmy Wahyudi. Terima kasih. Keunggulan Mas Pram dan Bang Dul untuk dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Untuk itu saya persilakan buat Mas Pram waktu ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan yang saya hormati, hadir Mas Pras. Ini kalau Mas Pras sudah akrab sama Wisnu, sama Bim, maka Cebong sama Kampret udah jadi satu ini. Jadi udah lama negara ini pasti. Mas Bestari Barus, mau Otasina Baban, Bang Bim Benyamin, Bung Wisnu dan juga Bang Hanto Dwi Subekti dan juga moderator saudara Bung Muharram.
Saudara-saudara sekalian, secara ringkas saya akan menyampaikan begini. Setelah mendaftar tanggal 28 Agustus, saya belanja masalah ke bawah. Yang paling menggugah perasaan saya sehingga saya fight betul sehari rata-rata 10 sampai dengan 11 titik adalah persoalan yang ada di bawah. Persoalan yang kecil-kecil menyangkut data kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, lansia, Jumantik, dan sebagainya, termasuk Dasawisma. Itulah yang mengganggu saya betul. Karena di bawah ternyata masyarakat tidak mendapatkan seperti yang saya bayangkan selama ini. Jauh dari harapan itu. Sehingga itu yang pertama yang harus dilakukan pembenahan adalah datanya itu harus dilakukan perbaikan. Dan jangan kemudian semuanya dipusatkan di Rawang Bunga, misalnya untuk KJP, atau lansia di tempat lain. Sehingga semuanya harus di kecamatannya masing-masing. Supaya orang tidak dipingpong, udah pergi ke Rawabunga ternyata tidak ada yang melayani, dan ini terjadi di mana-mana. Dan yang terjadi adalah akhirnya mereka yang terjadi adalah mereka di antara mereka sendiri dibagi, sehingga dengan demikian tidak tepat sasaran, dan ini menjadi banyak persoalan di bawah. Termasuk program untuk CCTV. Kenapa saya sampaikan? Karena di bawah itu betul-betul yang namanya bullying, kekerasan, narkoba, itu saya lihat sendiri, dan itu yang kemudian menjadi perhatian saya pribadi, bahwa kemudian CCTV dipasang di seluruh RT RW untuk mengurangi itu. Tetapi juga ada dampaknya yang tidak semua orang mau diawasi. Tapi inilah yang bisa dilakukan negara-negara maju, mau New York, mau Singapura, mau Shanghai, semuanya kejahatan ataupun perilaku negatif menurun karena ada CCTV itu. Yang berikutnya yang akan saya lakukan adalah Jakarta Funding. Ya. Jakarta Funding ini inspirasinya sebenarnya dari Bang Bim. Bang Bim memberikan masukan kepada saya, Mas, bisa nggak Jakarta ini menjadi investor? Saya bilang bisa. Kenapa? Dan bagaimana cara melakukan? Kebetulan saya punya pengalaman bersama Presiden Jokowi untuk membuat yang disebut dengan Inna Funding. Inna Funding itu motornya adalah Bu Menteri Keuangan dan beberapa menteri yang lain, termasuk Menteri Bappenas. Tetapi kebetulan paperworknya saya yang menyiapkan. Dan untuk itu saya yakin bahwa Jakarta bisa yang namanya Jakarta Funding. Apa itu Jakarta Funding? Inna Funding itu kenapa kemudian menjadi begitu menguntungkan? Karena kolateralnya nggak perlu. Apa kolateralnya? Negara. Dan Jakarta, apa kolateralnya? Jakarta. Sehingga dengan demikian inilah menjadi ruang yang cukup baik untuk berkembang. Dan pengalaman Inna Funding, dulu modalnya 2 triliun ditambah 4 triliun menjadi 6 triliun. Sekarang Inna Funding dananya besar sekali. Selama dikelola secara profesional oleh orang profesional, nggak boleh ASN dan nggak boleh BUMD. Sehingga yang mengelola pure adalah profesional. Untuk Inna Funding kebetulan yang mengelola ada namanya Rida. Untuk Jakarta Funding, saya punya bayangan salah satunya temannya Watasi Nababan, namanya Sitohang, Hilman Sitohang. Dia adalah CEO dari Maryland dan sebagainya. Dengan cara itu saya yakin, dari mana duitnya? Duitnya adalah dari APBD kita. Setiap tahun silvanya antara 3 sampai dengan 5 triliun, bahkan 6 triliun kemarin. Kalau silvanya diambil 3 triliun untuk Jakarta Funding sebagai modal dasar awal dan mendapatkan persetujuan dari DPRD, maka Jakarta ini pendapatannya tidak hanya bergantung pada pajak dan restribusi. Ada pendapatan baru yang namanya dari Jakarta Funding. Yang berikutnya, cara pembangunan kita untuk membangun housing seperti yang kita lihat sekarang. Problem utama di Jakarta adalah pembebasan lahan. Maka untuk itu harus ada terobosan. Bagaimana terobosannya? Saya kebetulan sudah berkeliling hampir di semuanya kecuali di Pulau Seribu. Banyak kantor-kantor kecamatan yang idle, banyak kantor-kantor desa yang idle, banyak sekolah-sekolah yang idle. Maka dengan puskesmas yang idle, begitu sore udah sepi, nggak termanfaatkan. Kenapa nggak kita manfaatkan? Problem utama di Jakarta apa? Pembebasan lahan. Kalau kita lihat film yang terakhir mengenai Home Sweet Loan, maka itulah yang menginspirasi saya. Kenapa program yang bagus dari Mas Anies maupun Pak Ahok tidak bisa berjalan sepenuhnya? Karena problem utamanya adalah lahan. Sehingga dengan demikian, kalau misalnya kita punya puskesmas rata-rata 3.000 sampai 5.000 meter square. Kantor kecamatan bahkan ada yang sampai 8.000. Saya udah lihat sendiri. Kalau kantornya jangankan 8.000, 5.000 aja.
lantai 1, 2, 3 untuk kantor kecamatan yang kita buat bagus. Kemudian lantai 4, 5 kita buat co-working space. Orang anak-anak yang startup, Gen Z, Gen milenial duduk di situ, bekerja di situ, co-working space bisa dilakukan. Baru kemudian lantai di atasnya, lantai 6, 7, 8, dan 9 dan seterusnya sampai di atas, itulah digunakan untuk hunian. Untuk membangun housing atau hunian nggak mahal. Yang mahal apa? Pembebasan lahan. Di mana-mana problem utamanya adalah pembebasan lahan. Saya kasih contoh, kenapa Senopati Dharma Gunawarman nggak bisa diselesaikan jalan macetnya? Karena tidak ada parkir. Bagaimana caranya? Di sana ada kantor ada tanahnya Jakpro, luasnya 8.000. Kemudian di sana ada di Blok S juga ada sekolah yang luas sekali, hampir 1 hektar. Kenapa yang seperti itu tidak kita buat menjadi valet parking yang ada di Jakarta? Dan itu dikelola secara profesional, akan membuka lapangan pekerjaan, tetapi sepanjang jalan Gunawarman Senopati nggak boleh lagi orang parkir di pinggir jalan. Semuanya parkirnya di gedung itu. Dan Terima kasih Bu Lakisan, pemirsa stay tune on this channel. Kita saksikan berita-berita berikutnya hanya di Pers News TV Online, Tangyu.